Baik, kita menuju ke jelang peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia. Sejumlah penyelam usia remaja mengikuti upacara pengibaran bendera di dasar laut Tulamben, Karangasem, Bali. Kegiatan ini cukup menantang karena kuatnya ombak dan arus bawah laut. Keindahan pesisir pantai Tulamben, Karangasem, Bali menjadi lokasi pengibaran bendera di dasar laut untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Setelah membentuk formasi di permukaan laut, 17 peserta upacara yang terdiri dari orang dewasa dan remaja mulai menyelam ke dalam laut. Setelah tiba di kedalaman 7,7 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, upacara pun dimulai. Sejumlah penyelam membentuk formasi melingkar. Seorang penyelam mengikat bendera merah putih di seutas tali dan membentangkannya di dasar laut. Seorang penyelam lainnya mulai mengerek bendera hingga naik ke permukaan laut. Upacara pengibaran bendera di dalam laut tentunya memiliki tantangan yang berbeda dengan di darat. Semenjak kecil kita melakukan pengibaran bendera ya di darat. Jadi namanya tanah air, sekali-sekali kita juga di dalam air. Seru sih, tapi airnya tuh masuk ke kacamataku terus gitu, jadi agak susah ngelihatnya. Upacara di bawah air ya bisa lihat ikan sambil upacara. Selain merayakan HUT RI ke-77, kegiatan ini sekaligus mengenalkan potensi wisata keindahan bawah laut perairan Tulamben. Arianto Hutapea melaporkan dari Karangasem, Bali. Ya, semarak HUT ke-77 Republik Indonesia mulai dirasakan, puncaknya besok tanggal 17 Agustus, Merdeka. Ya, Ustadz Erik, menurut Ustadz, apa sih makna hakiki dari sebuah kemerdekaan? Merdeka dari perbudakan atau penjajahan? Ya, itu dia ya. Jadi yang namanya merdeka itu ya secara esensi agama Islam itu membawa spirit kemerdekaan. Dari spirit perbudakan secara jasadiah ya, perbudakan konkret pada masa itu ya, orang-orang diperbudak itu dibebaskan ya, spiritnya dibebaskan, semangat membebaskan perbudakan itu secara konkret, secara fisik maupun yang namanya rohani, perbudakan dari hawa nafsu. Nah, karenanya agama ini itu betul-betul memfokuskan ya di dalam permasalahan kemerdekaan ini dengan bisa kita definisikan merdeka itu melepaskan diri dari penghambaan kepada makhluk ya. Semua makhluk tuh, mau manusia, mau jin dan lain-lain ya. Jadi melepaskan diri dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah gitu, Sang Khalik. Karena kita sesungguhnya manusia adalah apa? Adalah hamba dari Allah gitu. Nah, karenanya melepaskan penghambaan terhadap makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Itulah hakikat dari kemerdekaan. Masya Allah, Ustadz, ini kemudian dalam perspektif yang lebih kecil, umat Islam harus merdeka dari belenggu yang membuat kita menjadi umat yang tertinggal. Apa yang mesti dilakukan menurut Ustadz? Oh, banyak sekali ya, banyak sekali. Kita harus kembali reorientasi, melihat di mana kejayaan Islam di masa Rasulullah SAW, di masa beberapa khalifah ya. Itu kita mesti melihat bahwa yang namanya Islam itu maju pesat dari berbagai aspek gitu. Nah, karenanya kita itu harus membebaskan diri dari perbudakan. Kalau sekarang masuknya perbudakan cara berpikir gitu ya. Salah satunya mind slavery, itu juga salah satunya. Jadi kita tuh dipaksa untuk berpikir instan ya, dipaksa untuk berpikir ya seperti inilah konteks-konteks yang tidak melakukan tabayun dulu, melihat informasi tidak diklarifikasi, langsung di judgmental begitu saja. Kemudian cara-cara instan shortcut yang tidak halal gitu ya, dengan korupsi dan lain-lain. Nah, ini perbudakan cara berpikir kita, perbudakan bagaimana lifestyle atau cara hidup, menjalani hidup dengan tidak lagi menggunakan tuntunan agama gitu. Nah, karenanya beragama pun harus kemudian berilmu. Tidak bisa beragama dengan nafsu gitu ya, tapi harus dengan ilmu. Karenanya kita penting sekali dalam memerdekakan diri kita dari segala bentuk perbudakan, baik itu hawa nafsu,
ya cara berpikir yang tidak baik, lifestyle yang kemudian melanggar batas tidak syar'i dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Masya Allah, beragama dengan menuntut ilmu dan juga tidak semua gaya hidup yang serba instan itu baik begitu ya Ustadz, harus ditelaah terlebih dahulu.